Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Nabi SAW telah mengabarkan pada kita tentang tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Dan tanda terakhirnya adalah keluarnya api yang sangat besar. Tanda ini sekaligus menandai babak awal terjadinya kiamat. Nabi SAW mengabarkan api ini akan keluar dari jurang Adn, Yaman, lalu menggiring manusia. Dijelaskan dalam hadis Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat, di dalamnya ada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Huzaifah juga disebutkan, dan api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau Laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa masalah. Di antaranya, apakah tanda pertama datangnya kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sejumlah riwayat hadis ini disebutkan waktu kemunculannya, yaitu bahwa api ini adalah tanda besar kiamat yang terakhir. Maksudnya ialah bahwa api ini sebagai tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat yang sudah muncul. Tapi juga disebutkan bahwa kemunculan api merupakan tanda pertama kiamat. Maksudnya adalah jika api ini muncul, saat itulah proses kiamat dimulai. Dan kemunculan api menandai awal proses kiamat sebelum akhirnya ditiupnya sangkakala oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api ini akan membesar dan terus bergerak menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya seluruh manusia atau di mahsyar. Tapi yang dimaksud padang mahsyar di sini bukanlah mahsyar setelah kiamat, tapi mahsyar dunia sebelum terjadinya kiamat. Lalu di mana mahsyar dunia yang dimaksud dalam hadis ini? Di dalam riwayat Ibnu Majah dan Hakim disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar, tempat pengumpulan, dan mansyar atau tempat penyebaran. Datangilah dan sholatlah kalian di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Inilah kawasan Syam, termasuk di dalamnya Palestina. Lalu untuk apa dikumpulkan di tempat ini, padahal bumi belum hancur, belum waktunya penghisaban atau perhitungan? Wallahu a'lam. Tidak ditemukan keterangan dari Nabi SAW yang menjelaskan masalah ini. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan bahwa saat penggiringan oleh api ini, saat itu manusia dalam keadaan berbeda-beda dan berkelompok-kelompok. Setidaknya ada 3 kelompok. Pertama, kelompok yang penuh sukacita. Mereka makan, mengenakan pakaian, dan menaiki kendaraan. Kelompok kedua, yang terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan. Mereka semua saling bergantian dengan satu unta, sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. 2 orang di atas unta dan 3 orang di atas unta. Sampai beliau bersabda, dan 10 orang di atas kendaraan saling bergantian. Hal itu terjadi karena sedikitnya kendaraan ketika itu. Ketiga, kelompok yang digiring oleh api. Mereka digiring api dari belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Barang siapa terlambat, maka ia akan dimakan oleh api. Cara seperti inilah yang disebut Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok.
kelompok orang yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta, dan selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi, dan di waktu sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Api yang menggiring manusia saat itu akan terus menemani manusia waktu istirahat hingga tiba di tempat tujuan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya, dimakannya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Lalu mengapa saat digiring ke mahsyar manusia tidak berkendara semuanya? Suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar radhiyallahu anhu, berdiri lalu mengatakan pada kaumnya, "Wahai Bani Ghifar, bersatulah dan janganlah kalian berselisih, karena As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok. 1 kelompok yang mengenakan pakaian, diberi makan dan berkendaraan. 1 kelompok yang berjalan dan berlari. Dan 1 kelompok lain yang wajah-wajah mereka diseret oleh para malaikat dan digiring menuju api." Lalu seseorang dari mereka berkata, "2 kelompok ini sudah kami ketahui. Maka bagaimana keadaan orang yang berjalan dan berlari?" Beliau menjawab, "Allah mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang tunggangan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan seseorang memiliki kebun yang sangat bagus akan ditukarnya dengan unta betina gemuk yang memiliki pelana. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa melakukannya, memilikinya." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Hakim. Pemirsa Khazanah, kemunculan api dari negeri Yaman akan didahului kemunculan sejumlah peristiwa yang sekaligus menjadi tanda besar kiamat. Peristiwa ini diantaranya adalah munculnya binatang dari perut bumi. Binatang ini akan mendatangi manusia dan berbicara kepada seluruh manusia yang ada. Fenomena hewan berbicara sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seekor serigala yang berusaha memangsa seekor kambing. Ketika serigala itu menangkap buruannya, datanglah sang penggembala. Saat melihat ternaknya akan dimangsa oleh serigala, si penggembala langsung merebutnya kembali. Ketika hewan buruannya terlepas dari cengkramannya, terjadi peristiwa yang aneh. Serigala itu tiba-tiba berbicara kepada penggembala, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Engkau telah merampas dariku suatu rezeki pemberian yang Allah berikan kepadaku." Mendengar ucapan ini, sang penggembala kaget lalu berkata, "Sungguh aneh, ada yang dapat berbicara kepadaku seperti manusia." Serigala itu kembali berkata, "Maukah engkau mendengarkan sesuatu yang lebih mengherankan daripada hal ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekkah telah mengabarkan manusia tentang berita dan kisah umat-umat terdahulu." Sang penggembala pun mengumpulkan seluruh ternaknya dan menggiringnya pulang ke Madinah. Sang penggembala segera menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Ketika mendengar cerita dan pengalaman sang penggembala, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar dikumandangkan perintah untuk sholat berjamaah. Setelah para sahabat berkumpul, Nabi memerintahkan si penggembala kembali mengulang kisahnya. Lalu si penggembala bercerita bahwa ia telah bertemu dengan serigala aneh yang mampu berbicara dengan bahasa manusia. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Apa yang dikatakan penggembala ini benar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kiamat tak akan terjadi sampai hewan-hewan buas akan berbicara dengan manusia. Orang-orang akan diajak bicara oleh ujung cambuknya dan tali sandalnya. Pahanya akan mengabarinya tentang sesuatu dilakukan oleh keluarganya setelah kepergiannya." Kisah serigala yang bisa bicara ini disebutkan dalam beberapa kitab hadis. Di antaranya adalah Al-Musnad karya Imam Ahmad,
dan kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain karya Imam Al-Hakim serta Dalail An-Nubuwah karya Imam Baihaqi. Tentu kita akan merasa aneh ketika mendapati binatang yang mampu berbicara dengan manusia dengan bahasa yang sama. Tapi jika Allah telah berkehendak atas segala sesuatu pada makhluknya, pasti akan terjadi. Serigala yang bisa bicara akan sama anehnya dengan tangan dan kaki yang akan berbicara dan bersaksi kelak di hari akhirat. Hal ini pun pasti akan terjadi. Maka jadikanlah ini sebuah peringatan, karena sesungguhnya Allah mampu merubah apapun pada makhluknya. Fenomena hewan bicara mengingatkan akan peringatan Nabi SAW kepada kita bahwa peristiwa itu merupakan tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Bahkan saat binatang itu muncul, pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Yang manapun di antara dua hal ini akan duluan terjadi, maka yang keduanya akan terjadi dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Al-Hafiz Ibnu Hajar memperkirakan binatang bumi tersebut akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Lebih lanjut, Ibnu Hajar menegaskan ketika matahari terbit dari barat tertutuplah pintu taubat. Maka keluarnya binatang bumi tersebut akan mengungkap seluruh manusia siapa di antara mereka yang mukmin dan siapa yang kafir. Apakah matahari terbit dari barat dahulu ataukah munculnya binatang yang bicara? Yang jelas munculnya salah satu dari keduanya yang lebih dahulu menjadi tanda ditutupnya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang yang bisa bicara yang telah dijanjikan Allah akan keluar di akhir zaman ini memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu seekor binatang yang besar, berbulu panjang, berbulu roma pendek dan halus, dan mempunyai beberapa kaki. Bentuknya besar, tapi tidak ada keterangan seberapa besarnya. Wallahu a'lam. Cukup bagi kita untuk meyakini saja bahwa binatang bumi benar-benar akan keluar di hari kiamat nanti berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Saat binatang itu muncul, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh binatang itu? Sejumlah sumber menyebutkan binatang itu akan bicara pada manusia, bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Dia akan memberikan tanda-tanda atau cap di tiap-tiap wajah manusia. Tanda-tanda itu akan membuat wajah orang mukmin bercahaya dan akan menggelapkan wajah orang-orang kafir. Siapapun akan dijumpai oleh binatang itu, bahkan orang-orang yang berada di masjid yang paling terjaga dan terhormat, yaitu Masjidil Haram. Ia tidak akan berhenti dari kejaran mereka. Ia akan memekik, bersuara antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad Ka'bah sambil menebarkan tanah dari kepalanya. Kemudian ia menghadap ke timur dan mengeluarkan suara keras yang melampaui segala penjurunya. Kemudian ia menghadap ke barat dan melakukan hal yang sama. Hal itu menyebabkan manusia terpisah darinya secara bersama-sama, cerai-berai, dan dengan berkelompok. Sedangkan satu kelompok dari kaum muslim akan tetap bersiteguh, dan mereka telah mengetahui bahwa ia adalah binatang Allah, sedangkan mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah. Binatang tersebut memberi tanda pada muka orang mukmin sehingga ia menjadi terang seperti bintang. Binatang tersebut akan berjalan di muka bumi yang tidak dapat dikejar oleh siapapun, serta tidak seorang pun yang dapat melarikan diri darinya. Bahkan apabila seorang laki-laki berlindung dengan melakukan sholat, maka binatang itu tetap akan datang dari belakangnya dengan berkata, "Hai Fulan, mengapa baru sekarang kamu sholat?" Lalu ia memberi tanda pada mukanya dan pergi. Adanya fenomena binatang bisa bicara memang bukan berarti itulah tanda kiamat besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fenomena ini mengingatkan kita akan munculnya janji Allah yang sekaligus sebagai pertanda tertutupnya pintu taubat. Maka benahi diri kita
Pertebal bekal kita dan perkuat keimanan kita untuk menyongsong datangnya waktu munculnya binatang melata yang akan bicara pada semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, selain binatang bumi yang akan muncul dari perut bumi menjelang detik-detik terjadinya kiamat, ada juga kabar yang menyebutkan saat itu akan muncul dukhan atau asap. Asap ini akan meliputi bumi dan kabarnya asap inilah yang paling ditakuti oleh Dajjal. Pencantuman ad-dukhan yang berarti asap sebagai nama surat ke-44 dalam Al-Quran mengindikasikan seriusnya ancaman ini akan datang pada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. Imam Tabrani menyebutkan peringatan Rasulullah SAW tentang ad-dukhan atau asap ini bersanding dengan bahaya dabbah atau binatang melata yang keluar dari perut bumi dan Dajjal. Tanda-tanda ini merupakan tanda besar hari kiamat. Rasul Muhammad SAW mengingatkan, sungguh Rabbmu telah memperingatkanmu akan 3 hal. Ad-dukhan, asap yang akan mengakibatkan orang mukmin demam dan orang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Kedua adalah dabbah dan ketiga adalah Dajjal. Hadis riwayat Tabrani. Penyebutan hadis secara urut ini mengindikasikan tahapan-tahapan dari 3 tanda-tanda kiamat besar tersebut. Diawali dengan dukhan atau keluarnya asap, kemudian binatang bumi, selanjutnya Dajjal. Lalu apakah kemunculan asap kelak akan membahayakan manusia dan berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi? Atau memang ini sebagai azab bagi manusia? Kemunculan asap ini telah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-raguan, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 9 hingga 10. Terkait dengan kemunculan asap ini, Abdullah bin Abbas suatu ketika tidak bisa tidur semalam suntuk. Lalu dia menceritakan kenapa ia tidak bisa tidur. Karena mendengar kabar bahwa bintang yang mempunyai ekor telah muncul. Lalu Ibnu Abbas mengutarakan kekhawatirannya. Aku khawatir ad-dukhan atau asap telah muncul, maka aku tidak tidur hingga subuh. Melihat lafaz ayat fartaqib yang artinya maka tunggulah menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, tapi mengindikasikan sangat dekat kedatangannya karena ada kata perintah untuk menunggu. Ibnu Katsir menjelaskan, hantaman meteor mengakibatkan kabut asap dan peningkatan suhu bumi. Orang beriman dilindungi dari mara bahaya tersebut. Kalaupun mereka terkena dampaknya, hanya berupa flu dan demam saja. Adapun dampak bagi orang kafir akan melepuhkan kulitnya, sehingga dari telinganya pun mengeluarkan asap. Munculnya dukhan atau asap yang menandai detik-detik menjelang hari kiamat ini sekaligus mengingatkan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kembali dan bertaubat sebelum semuanya terlambat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, bersegeralah berbuat baik sebelum datangnya 6 perkara: Dajjal, dukhan, binatang bumi, terbitnya matahari dari barat, kiamat, dan kematian salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.